Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Ika Wijayanti. Saya merupakan salah satu guru di SMA Muhammadiyah 1 Cilacap. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Sanata Dharma. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melakukan uji kinerja pada kelas 10 E1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah? Selamat siang. Ya, kita bertemu lagi ya pada hari ini untuk melakukan pembelajaran. Sebelumnya, gimana kabar kalian? Sehat? Ada yang sakit? Apa ada yang belum makan? Ya. Untuk hari ini absensinya ada yang nggak masuk? Oh nihil ya, alhamdulillah. Berarti semuanya masuk ya. Karena hari ini nihil berarti tidak ada yang sakit ataupun yang izin ya. Untuk hari ini ya, hari ini sebelum kita memasuki pembelajaran ya, kita akan melakukan asesmen awal ya. Nah, di sini asesmen awal itu apa ya? Nah, asesmen awal itu nanti saya akan memberikan linknya ya di sini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu, gitu ya. Nanti linknya saya kirim ya melalui grup ya. Kemudian nanti kalian kerjakan karena itu melalui Google Form ya. Jadi nanti kalian membuka itu linknya, kemudian kalian kerjakan untuk asesmennya yang ada di situ. Nanti linknya dikirim melalui Google melalui WA grup itu, gitu ya. Ya, untuk linknya nanti dikirim melalui WA grup. Sudah ada? Ya. Sudah ada semua ya? Ya, silakan dikerjakan dulu. Saya beri waktu 5 menit ya, selesai. Kalau sudah selesai, jangan lupa kemudian dikirim submitnya gitu ya. Sudah? Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Nah, untuk minggu yang lalu ya, kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Besaran dan satuan. Masih ingat besaran dan satuan? Masih. Ya. Besaran dan satuan. Apa itu besaran? Ada yang ingat? Nah, di sini sebelum kita memasuki ke pengukuran ya, besaran dan satuannya. Kemarin kalian sudah pernah belajar tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan menurut fisika ada berapa? Ada berapa? Besaran dan satuannya ada berapa? Ada berapa macam? Besaran ya, pokok dan turunan. Berarti ada berapa? Ada 2 ya. Berarti ada 2 macam besaran dan satuan ya dalam
ilmu fisika. Ya, dalam fisika besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ya, besaran pokok. Apa artinya besaran pokok? Besaran pokok apa? Besaran pokok apa? Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang besaran yang satuannya sudah didefinisikan, ya, atau ditentukan terlebih dahulu. Ya. Ada berapa besaran pokok itu? 7. Iya. Tadi satuannya ada berapa? Ada 7. Nah, sekarang kalau besaran turunan, artinya apa definisinya? Tadi kalau besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian besaran pokok tadi ada tuh 7. Nah, sekarang kalau besaran turunan, definisinya apa besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Ya. Bisa menyebutkan ya, besaran pokok kita ada berapa tadi? 7. Ada 7. Ya, betul. Nah, ini untuk capaian pembelajarannya. Kemudian ini ya tujuan pembelajarannya. Kalau hari ini kita akan belajar tentang, kemarin besaran dan satuannya sudah, maka kita sekarang belajar untuk pengukuran. Ya, pengukurannya. Menurut dari macam-macam alat ukur, itu ada alat ukur untuk apa? Panjang, kemudian ada alat ukur untuk massa, ya, alat ukur untuk suhu, ya. Terus apa lagi? Alat ukur untuk waktu, ya. Itu berarti kalian sudah tahu untuk mengukur, misalkan mengukur panjang. Kalau mengukur panjang itu dengan apa? Garis. Selain penggaris? Meteran. Penggaris atau mistar. Apa lagi? Meteran dulu. Meteran. Selain meteran, ada lagi alat untuk mengukur panjang? Apa? Alat untuk mengukur panjang apa? Ada jangka sorong, ada mikrometer sebelum. Ya. Sudah tahu ya jangka sorong dulu. Kemudian ada alat ukur tadi untuk mengukur suhu, ya. Namanya apa mengukur suhu? Termometer. Untuk mengukur jumlah zat, tahu jumlah zat? Ya, apa untuk mengukur jumlah zat? Kalau berdasarkan yang ada di slide ini, ya, ini ada macam-macam alat ukur, ya. Di situ ada neraca, ya, neraca, kemudian ada speedometer, kemudian ada ampermeter, ya. Nah, kalau ini berarti namanya apa? Kalau yang tadi apa namanya? Ini tadi untuk yang besaran dan satuannya, ya. Nah, ini kalau pengukuran. Nah, apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan, ya, membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis, ya, yang dijadikan sebagai satuannya, ya. Ini tadi contohnya, macam-macamnya, ya. Ada stopwatch. Tahu stopwatch? Iya. Untuk apa stopwatch itu? Untuk mengukur waktu. Biasanya kalau olahraga, ya,
berolahraga itu pasti punya stopwatch ya. Kalau misalkan lari gitu ya, pakai stopwatch. Kemudian apa lagi? Sini ada speedometer ya di kendaraan bermotor ya, entah di mobil, entah di motor. Itu ada speedometer untuk mengukur kecepatan. Ini apa namanya? Restart atau berganti. Nah, masing-masing dari alat ukur itu memiliki ketelitian ya. Ini penggaris itu juga punya ketelitian. Berapa ketelitiannya penggaris itu? 0,5 mm ya. Oke. Nah, kemudian kalau ini apa? Iya, jangka sorong. Ini di sini dicontohkan, misalkan di sini ada sebuah benda ya, kemudian diukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya. Jangka sorong itu memiliki bagian-bagian, yaitu bagian untuk skala utama, skala nonius ya. Kemudian ada rahang dalam dan rahang luar ya. Ini nanti kita akan belajar tentang jangka sorong dengan mikrometer skru. Nah, ketelitiannya berapa untuk jangka sorong? Berapa ketelitiannya? 0,1 mm ya. Ini untuk jangka sorong. Nah, ini apa namanya? Mikrometer skru. Di sini mikrometer skru ini berarti kalau itu ada angkanya, langsung ada angkanya, berarti namanya mikrometer skru. Iya, digital ya. Ini digital. Karena di sini langsung keluar angkanya. Nah, berapa ketelitian dari mikrometer skru? Nah, berapa ketelitiannya? 0,01 mm ya. Tadi kalau jangka sorong 0,1 mm, kalau mikrometer skru 0,01 mm. Nah, ini kalau yang ini yang analog ya, yang biasa. Kalau tadi kalau yang digital itu berarti langsung keluar angkanya. Nah, kalau yang ini yang analog, nah ini ada bagian-bagiannya sama dengan jangka sorong. Di sini mikrometer skru itu juga ada skala utama dan skala noniusnya ya. Di sini ada skala utama dan noniusnya. Nah, ini namanya mikrometer skru analog. Kemudian kalau untuk mengukur massa, alat ukur untuk mengukur massa, contohnya apa? Neraca, ya. Selain neraca, apa lagi? Timbangan, ya, timbangan yang sering dipakai untuk menimbang di toko-toko atau di pasar, ya. Timbangan bebek, ya, bisa disebut timbangan bebek karena bentuknya seperti bebek, ya, ya. Kemudian ini alat ukur untuk mengukur intensitas cahaya dan kuat arus listrik. Kalau kuat arus listrik namanya apa? Ampermeter. Ya. Ini untuk mengukur suhu dan jumlah zat. Ya. Nah, ini dari alat ukur massa dan waktu. Massa itu ada timbangan, timbangannya juga ada timbangan digital. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Tadi sama seperti yang mikrometer sama dengan jangka sorong ya, ini juga ada bagiannya, yaitu untuk bagian dari mikrometer skru sama, yaitu ada ada skala nonius dan skala utama. Kemudian itu kalau yang diputar itu biasanya disebut sebagai skala putar ya. Skala putar itu disebut juga sebagai skala noniusnya ya. Nah, ini nanti ya simpulannya ya. Nah, sekarang saya minta kalian untuk berkelompok tadi ya, sesuai dengan kelompoknya. Silakan kalian berkelompok. Nanti salah satu dari kelompok itu mengambil LKPD dan alat dan bahannya yang untuk digunakan. Gitu ya? Ya, silakan.
Apa sih yang bisa Siapa?
kan? Ini ya, 2 ya. Terus radiusnya berapa? Gitu ya. Dua pas. Ini apa? 8 ini. Yang mana? Yang pelimpit, yang atas dengan yang bawah. Pertama, yang pelimpit itu yang mana? Kita cari yang paling ya. Yang paling pelimpit itu yang mana? Yang paling satu kan ini? Yang nah. Kembali ke sekolah coba kita sambil kita untuk presentasi dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil mengukur satu kualitas guru. Dari hasil pengukuran sama-sama yang kami peroleh tentang clearance ada kalau utama 1,5 cm, yang minusnya 7 kali 1 cm. Itu sudah dihitung katanya? Sudah. Oh ya, berarti dilakukan 3 kali pengukuran ya mas? Iya. Oh ya, oke. Itu berapa tadi untuk ya? Dihitung kata-kata ya? 1. Oh, 1,5. Oh ya, itu. Tetap 2,2. Soalnya sama sih. Oh, berarti ketiganya itu hasilnya sama? Iya. Oh, sama. Ya, oke. Lanjut. Itu yang kedua, itu dengan skala utama 1,9 cm dan skala minus 9 kali 10. Kata
rata-rata. Itu semua sama? Iya, ya? iya. Oh, gaya berbeda. Ya. Jadi berapa jam? Hasilnya coba. Ya, yang pertama yang itu 2,8. Yang kedua 2,3. Yang ketiga 2,3. Oh ya. Kemudian di rata-ratanya dari diperoleh berapa? 2,46. Ya. Ya, ini tadi sudah dihitung 3 kali untuk pengukuran dari kubus logam ya. Diperoleh rata-ratanya 2,46. Ya. Kemudian ada lagi nggak? Kemudian juga yang tutup botol. Hasil pengukuran yang pertama, kami peroleh skala utama yaitu 3,1 dan skala minus 1 kali 10 sama dengan 3,2. Kemudian percobaan yang kedua dan ketiga sama. Skala utamanya 2,8, skala minusnya 3 kali 10 sama dengan 3,1 cm. Dan rata-ratanya dijumlah hasil bagi 3 sama dengan 3,13. Itu sudah dilakukan 3 kali pengukuran. Ya. Kemudian selanjutnya itu ya. Mikrometer stroke ya. Mikrometer stroke yang diukur apa tadi Mas? Kertas dengan Kayu. oh ya. Ya. Kertasnya berapa saja? Hasilnya berapa? Sebelum kita menentukan terakhir, kita simpulkan dulu dan berdasarkan yang telah kalian lakukan, ya. Apa yang kalian peroleh berdasarkan dari hasil praktikum kalian tadi, ya. Apa sih kesimpulannya tadi berdasarkan dari apa yang telah kalian lakukan, ya, dengan menggunakan mengukur dengan alat jangka sorong dan mikrometer stroke. Ya. Apa? Nah, jadi di sini tadi kalau ada penggaris, ya, maksudnya alat ukur panjang, ya, di situ ada penggaris. Penggaris itu juga memiliki ketelitian. Berapa ketelitiannya penggaris? 0,5 ya, milimeter. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong berapa? 0,1 milimeter. Kemudian kalau mikrometer stroke 0,01 milimeter. Ya. Jadi untuk masing-masing benda, masing-masing alat ukur itu pasti memiliki ketelitian, gitu ya. Nah, kemudian sekarang saya minta tolong untuk sebelum berakhir ada asesmen akhirnya, linknya bisa di share. Ya silakan, untuk linknya ada di WA group. Grup untuk Alicia udah? Ya. Kemudian sudah ada? Ya. Coba silakan. Itu asesmen akhirnya dikerjakan kembali, ya. Ya. Silakan dikerjakan itu untuk asesmen akhir. Silakan.
Ya, sudah ya? Ya, oke. Sudah langsung di ya. Oke, sudah selesai semua ya? Ya. Dan kirim. Oke, nanti saya lihat di ya. Oke. Untuk pembelajaran kali ini ya, jadi kita sudah berkesimpulan bahwa untuk alat ukur jadi kita menggunakan sama sorong dan mikrometer skru ya. Jadi alat ukur panjang itu punya ketelitian, dari karena kita pakainya mikrometer dan jangka sorong, berarti itu namanya adalah alat ukur panjang, gitu ya. Berarti yang paling teliti itu adalah untuk antara mikrometer dan jangka sorong, yang paling teliti mana? Mikrometer skru. Ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya rasa cukupkan dulu. Kemudian nanti untuk tugas kalian ya, disitu nanti saya akan membagikan soal latihan ya, nanti bisa dikerjakan di rumah, gitu ya. Nanti saya bagikan, kemudian dikerjakan di rumah. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan relatif ya, atau ketidakpastian dalam pengukuran ya. Di situ nanti kita akan belajar kenapa kok mengukur di situ berbeda-beda, gitu ya. Dan di situ ada yang namanya ketidakpastian pengukuran, ada yang namanya kesalahan relatif, kesalahan parallax, gitu ya. Karena setiap orang untuk mengukur itu pasti berbeda-beda, gitu ya. Ya, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan ya. Jangan lupa besok kita belajar tentang ketidakpastian dalam pengukuran ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.